Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu aspek penting dalam pernikahan Islam, yaitu mahar. Dalam setiap pernikahan, mahar ini memiliki makna yang mendalam dan juga simbolis, mencerminkan komitmen dan tanggung jawab antara suami dan istri. Di dalam ajaran Islam, mahar bukan hanya sekedar harta atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri. Namun, mahar ini juga merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mahar juga mencerminkan penghormatan dan juga perlindungan terhadap wanita. Nah, dalam video ini kita akan sekilas membahas tentang hadis-hadis yang terkait tentang mahar. Nah, dalam bahasa Arab, mahar ini dikenal dengan istilah sodak, yang mana merupakan hak wanita yang hendak menikah. Mahar merupakan pemberian yang tulus dari pria kepada wanita yang hendak ia nikahi, bukan merupakan hal yang sifatnya itu imbalan atau timbal balik dari hubungan yang mereka lakukan. Karena mahar sendiri adalah hal yang termasuk dalam aturan pernikahan, yang mana merupakan tanggung jawab dan juga kewajiban bagi pria terhadap calon wanita atau calon istri yang hendak ia nikahi. Simbol penghormatan yang diberikan pria kepada wanita yang ia nikahi ini hendaknya tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan suatu kebaikan di mata Allah dan Rasul-Nya, juga tidak mempersulit atau melemahkan seseorang untuk menegakkan syariat Allah, yang mana dalam hal ini adalah pernikahan, seperti menentukan nilai mahar, meninggikan mahar, yang akhirnya pernikahan itu bisa terwujud jika nilai materinya ada. Dan ini bertolak belakang. Kata as-sodak ini sendiri memiliki 7 bacaan dan mempunyai 8 nama, yang mana terkumpul dalam suatu syair, yaitu as-sodaku wa mahrun wa nihlatun wa faridotun hibaun wa ajirun summa aqru alaik. Takrifnya adalah sejumlah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bayaran perempuan itu dijadikan sebagai istrinya. Selanjutnya ada hadis terkait tentang mahar, yang bunyinya itu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Sofiyata wa ja'ala itqaha shadaqaha muttafaq alaih, yang artinya itu daripada Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda pernah memerdekakan Sofia dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Nah, ketika mahar merupakan sejumlah harta atau yang sejenisnya, maka mahar pula boleh dalam bentuk harta atau nilai yang sejenis dengannya. Memerdekakan seorang hamba pastinya membutuhkan harta yang tidak sedikit. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk menjadikan kemerdekaan budak itu sebagai mahar, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terhadap Ummul Mukminin Sofia. Sofia ini sendiri adalah anak perempuan dari Huyai bin Akhtab, salah satu keturunan Harun bin Imran. Sebelumnya Sofia ini menjadi istri dari Ibnu Abu al-Hakaik. Kemudian dia mati terbunuh pada waktu perang Khaybar, dan Sofia pula menjadi tawanan perang. Rasulullah SAW kemudian menjadikannya sebagai hak milik, lalu memerdekakannya dan mengawininya serta menjadikan kemerdekaan yang ia berikan itu sebagai mahar. Ada juga hadis lain terkait dengan mahar, yang bunyinya itu wa an Abi Salamata bin Abdirrahman annahu qala sa'altu Aisyata zaujan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam kana sodaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sodaquhu li azwajihi thintai asyrata uqiyatan wa nasya. Qalat atadri man nasyu? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyatin
fatilka khamsumi'atin dirham. Fahada shadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi, yang artinya daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah mas kawin atau mahar Rasulullah? Lalu dia menjawab, mas kawin baginda kepada istri-istrinya adalah sebesar 12 uqiyah dan nasya. Kemudian Aisyah bertanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan nasya itu? Saya menjawab, tidak. Dia berkata, ia sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Inilah mas kawin Rasulullah SAW yang diberikan kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ketika syariat Islam tidak memberi batasan terhadap jumlah mahar, maka hadis ini menjadi dalil sahnya mahar, sama ada ia dalam kadar yang banyak ataupun sedikit. Sebaliknya, kadar mahar itu ditentukan oleh kemampuan manusia dan juga tradisi suatu masyarakat. Jadi, tidak ada batas tertentu bagi jumlah atau kadar mahar yang harus diberikan kepada seorang wanita. Sebab Rasulullah SAW itu menyukai kesederhanaan dalam segala perkara, dan hal ini merupakan rahmat bagi umat Islam. Dalam kaitan ini, Abu Salamah bertanya kepada Aisyah, berapa banyak jumlah mas kawin yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya. Aisyah menegaskan bahwa mas kawin Rasulullah sekitar 500 dirham, dan jumlah ini pada zaman sekarang bisa untuk membeli 50 ekor kambing. Seorang laki-laki itu disunahkan menyerahkan mahar kepada istrinya. Nah, hal ini merupakan pendapat yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Zuhri, dan juga Imam Malik. Menurut Al-Hasan, Al-Sauri, dan Imam Syafi'i, boleh menyetubuhi istri sebelum memberikan sesuatu sebagai mahar. Dan pendapat ini diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Aisyah bahwa Rasulullah menyuruhku untuk memberitahu wanita untuk bersetubuh dengan suaminya meskipun dia belum menerima mahar. Lalu bagaimana jika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sementara maharnya itu belum disebutkan? Maka dia berhak menerima mahar sepenuhnya meskipun mereka belum sempat bersetubuh. Malah dia juga bisa mendapatkan harta warisan. Nah, ini pendapat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abu Layla, Imam Abu Hanifah, dan juga sahabat-sahabatnya Imam Ahmad dan juga Ishaq. Pendapat lain mengatakan bahwasanya wanita itu tidak mendapatkan apa-apa selain warisan. Nah, hal ini merupakan pendapat dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat di mana mereka berkata, hadis ini mutorib karena mahar ganti rugi. Jika suami belum melunasi kewajibannya, maka tidak wajib baginya memberikan mahar. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i berkata, wanita itu berhak menerima setengah daripada jumlah mahar yang sebelumnya dikatakan oleh suaminya tersebut atau disepakati oleh mereka. Nah, boleh memberikan mahar itu dalam bentuk barang yang boleh dinilai dengan harga. Ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, di mana mereka berkata bahwa mahar adalah sesuatu yang telah disepakati oleh suami dan istri. Nah, hal ini merupakan pendapat dari Sufyan, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan ramai lagi yang berpendapat seperti ini. Menurut Imam Malik, mahar itu tidak boleh kurang daripada 1/4 dinar. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, mahar itu tidak kurang dari pada 10 dirham. Pendapat yang lain mendekati kebenaran adalah pendapat jumhur ulama, karena ia disokong oleh hadis berikut ini. Sementara pendapat Abu Hanifah pula lemah, yang akan
diuraikan seperti ini. Manakala pendapat Imam Malik pula berlandaskan qiyas, dan kita tahu bahwa tidak ada qiyas apabila ada nash. Ada pula yang mengatakan pendapat Imam Malik itu berlandaskan hadis Abdurrahman bin Auf, di mana baginda mendoakannya dengan kebaikan.